Diskriminasi dan rasisme di Indonesia. Definisi rasisme menurut Frederickson mempunyai konsepsi tentang rasisme, yaitu perbedaan dan kekuasaan. Rasisme berasal dari suatu sikap mental yang memandang mereka berbeda dari kita secara permanen dan tak terjembatani. Pada dasarnya, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan Sering sebagainya. sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan dua Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Dampak diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok. Manusia kehilangan kemanusiaannya sehingga terjadi kerusuhan. Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir rusuh. Massa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM, dan merubuhkan tiang lampu lalu lintas. Tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak. Apa yang harus dilakukan agar generasi mendatang tidak lagi mengalami tindakan diskriminasi? Untuk jangka pendek, kita dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mendidik diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pemantauan tindak diskriminasi. Yang ketiga, mengajak korban-korban tindak diskriminasi untuk mengorganisir diri dan melaporkan tindak diskriminasi. Atau Anda sendiri bisa melaporkan tindak diskriminasi yang terjadi menggunakan mekanisme penegakan hukum dan HAM. Sedangkan untuk jangka panjang, kita dapat membangun strategi untuk yang pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Yang kedua, mendorong kebijakan yang setara bagi setiap warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum dan diberikan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan bisa menjalankan haknya. Seperti kebijakan pengakuan kebudayaan berbagai etnis dan ras, pemberian hari libur bagi berbagai kelompok etnis dan ras. Yang ketiga, mendorong kebijakan yang memberi peluang yang sama dan setara bagi setiap orang untuk bekerja di perusahaan, organisasi. Misalnya tidak ada perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki. Promosi jabatan didasarkan pada profesionalitas dan kapasitas, bukan pada etnis dan keyakinan. Terima kasih.